usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah gabungan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Pasti masih semangat kan? Karena masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
Kayaknya ada yang kurang nih. Iya nih Kak Andro, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kita belum persembahan. Tetapi sebelum kita persembahan, kita angkat satu pujian lagi yuk. Ayo kita angkat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Oke. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah uang persembahannya dan amplop. Kalau adik-adik sudah mempersiapkannya, adik-adik bisa tulis di amplopnya hari ini hari apa, dan tanggal hari ini tanggal berapa, terus bulan apa, dan tahun berapa. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya.
Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang menyembahmu di sini. Shalom teman-teman. Untuk memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita dulu. Nah, kalau sudah, ayo kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat 149 dengan judul Ucap Syukur pada Tuhan. Diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Saja Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya beri muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Oke, tadi kita habis menyanyikan lagu. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Tetapi sebelum ibadah kita dimulai, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-40 dengan perikop khotbah Petrus. Mari kita baca bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Pada hari ini kita bersama-sama akan mengumuli kebenaran firman Tuhan.
kasihnya seperti sungai. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 20 ayat yang ke-11 mengatakan, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Sidang remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari perayaan anak Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, kita akan bersama-sama mengajak kepada kita kembali mengingat lagu anak-anak, atau kita kan sudah remaja, waktu kita sekolah minggu dulu, kasihnya seperti sungai. Pasti saya percaya semua bisa menyanyi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Masih ingat kan? Boleh kita nyanyikan bersama-sama kasihnya seperti sungai itu. Ini mengingatkan kepada kita, di tempat kita, Kalimantan Tengah khususnya, Sungai Kahayan adalah salah satu sungai yang besar. Di samping ada Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Sungai ini memberikan kehidupan kepada masyarakat yang ada di tepi bantaran sungai dari hulu sampai ke hilir. Bahkan itu terjadi dari dulu sampai sekarang ini. Bahkan kalau kita melihat sampai sekarang, Sungai Kahayan juga merupakan tempat atau sarana transportasi, walaupun kita tahu transportasi darat sudah ada. Ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa sungai begitu berarti bagi kehidupan manusia. Seperti itu juga kasih Allah kepada anak-anaknya. Ia sangat panjang dan tidak berhenti mengalir sebagaimana sungai. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Yehuda telah membuat Allah murka karena tidak taat dan menyembah kepada berhala. Walaupun mereka tidak taat, tetapi Allah tidak pernah marah untuk seterusnya kepada mereka. Allah adalah Allah yang pengampun, mengampuni mereka dan menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian. Itu semua dilakukan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan oleh karena kasihnya. Untuk itu kita pun harus bersyukur memiliki Allah yang kasihnya luar biasa itu. Kasihnya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan karena kasihnya juga sampai pada saat ini kita bisa hidup dan menikmati berkatnya setiap hari. Kita pasti mempunyai pengalaman-pengalaman tentang kasih Allah itu. Untuk itu pada saat ini, menurut kalian kasih Allah yang terbesar yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian itu apa? Apa alasannya kalian memberikan bahwa kasih itu pernah Anda rasakan? Kembali, saya tunggu di WA Kak Windy, tolong dikirimkan, nanti jawabannya akan saya lihat bersama-sama. Dan Tuhan Yesus memberkati kita, tetap sehat, tetap semangat, tetap memuji Tuhan, jangan lupa berdoa. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian dari NKB 164 yang berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini berjalan dengan baik. Dan berkati kami juga Tuhan, supaya apa yang baru saja kami dengar dari firman-Mu itu dapat bermanfaat bagi kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga dunia yang menghadapi wabah virus COVID-19 ini, agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadapinya. Ya Tuhan, doa ini jauh dari kata sempurna, kiranya Engkau sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan.